bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, untuk apa yang Tuhan sudah lakukan di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu yang nyata, mulai dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau akan bergerak dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Doa kami cuma satu, semua orang yang datang mereka boleh ketemu Tuhan. Mereka boleh ngalami Tuhan secara pribadi. Dan mereka boleh diubah dalam hadirat-Mu Bapa. Mereka yang sakit datang, mereka disembuhkan. Mereka yang lemah, mereka datang, mereka akan dikuatkan. Mereka yang letih, lesu, beban berat, mereka akan diberikan kelegaan. Karena kami percaya di mana ada Roh Allah di situ pasti ada kemerdekaan. Dan kami percaya Roh-Mu ada di tengah kami. Dan Kau memberikan kelegaan, kelepasan. We pray for life, we pray for healing, we pray for breakthrough upon your people this morning God. Dan kami berdoa biarlah semua umat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang di rumah streaming dimanapun mereka berada, mereka boleh mengalami Engkau secara pribadi. Pagi hari ini kami siapkan hati untuk belajar firman-Mu, masuk dalam bulan yang baru, tema yang baru. Kami berdoa biarlah Tuhan hati kami terbuka, ajar kami, tuntun kami, supaya kami boleh mengerti jalan-jalan-Mu. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan hamba, biar hamba bisa menyampaikan tepat seperti apa yang Kau mau. Dan Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah kami. Kuasai hamba-Mu, apa yang perlu disampaikan, apa yang enggak perlu. Roh Kudus, Engkau menguasai semuanya. Spirit of revelation, spirit of wisdom, menguasai hamba dan kami semua yang mendengarkan. Kami mempersilakan Roh Kudus ambil alih dan berbicaralah di tengah-tengah kami. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian. Layani semua umat Tuhan dimanapun mereka berada. Supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. We give back to you all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen, amen. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu semua. Saudara bisa senyum, lihat kanan kiri. I'm so glad to be here. Saya senang sekali ada di tempat ini. Berapa banyak saudara yang bersuka cita ketika kita datang ke rumah Tuhan. Amin saudara. Yuk pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Allah. Bulan ini kita masuk tema yang baru yaitu plug in. Katakan sama-sama plug in. Nah saudara, plug in ini kita berdoa supaya goal kita semua, Anda dan saya melalui pengajaran selama 1 bulan ke depan. Baik ada yang ada di tempat ini maupun Anda yang streaming dimanapun berada. Selama 1 bulan ini Anda dan saya akan diperlengkapi, diajar bagaimana kita tetap terhubung sama Tuhan. Kita tetap terkonek sama Tuhan. Dan saya berdoa supaya tema ini bukan berlalu begitu saja. Tapi ini benar-benar menjadi sebuah reminder buat kita. Karena kita supaya kita bisa terkonek, kita bisa terhubung, tersambung dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin Pastor Pendi memulai dengan sangat baik bagaimana dia menyampaikan tentang firman Allah, tentang plug-in ini, bagaimana connect. Sebenarnya kita ini kayaknya connect tapi not charging saudara. Kalau Anda melihat sebuah handphone saudara, kadang-kadang Anda mencolok chargernya lalu menusuknya ke dalam handphone saudara. Kayaknya itu tersambung, terhubung, tapi kadang-kadang ada tulisan not charging. Tidak tercas saudara. Nah jangan sampai kehidupan Anda dan saya seolah-olah kita ada dalam gereja. Seolah-olah kita kayaknya connect dengan Tuhan, tapi sebenarnya kita nggak connect. Kita nggak tercas, kita nggak terhubung dengan Tuhan. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara, handphone itu mau sampai kapanpun itu tidak akan isi baterainya, tidak akan full baterainya. Dan tidak akan maksimal saudara. Demikian kehidupan kita. Kalau kita nggak terkonek sama Tuhan, kita nggak benar-benar connect, terhubung, maka kita nggak akan maksimal saudara. Kita akan banyak belajar saudara tentang Yohanes pasal 15, di mana Tuhan sendiri ngajari kita bahwa kita harus tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam kita. Kita harus plug in dalam Tuhan. Amin. Saudara katakan sekali lagi plug in. Nah saudara, kita harus terkonek, tersambung sama Tuhan. Karena Alkitab jelas sekali berkata di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita ini harus melekat pada pokok anggur itu saudara. Dan kita akan berbuah. Yang percaya katakan amin saudara.
Nah, memulai tema plug-in yang pertama, saya akan berbicara tentang sebuah dasar, saya meletakkan sebuah dasar buat Anda. Dan saya mengambil judul khotbah saya adalah terhubung dengan sumber yang benar, saudara. Saudara, seringkali kadang-kadang kita ini, saudara, merasa mungkin, wah baterai saya habis. Lalu tiba-tiba Anda punya chargernya, Anda punya handphonenya, Anda punya chargernya, lalu Anda sembarangan tusuk aja di stok kontak, saudara. Tapi stok kontaknya sebenarnya tidak punya aliran listrik, saudara. Jadi walaupun semuanya tersambung dengan baik, tapi sumbernya nggak benar, maka saudara nggak akan pernah bisa recharge. Nah, saudara, sama dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengalami sebuah connecting yang baik, saudara, kita terhubung dengan sesuatu yang baik dan akhirnya hidup kita yang tadinya baterainya udah mulai lemah, hidupnya mulai lemes dan sebagainya dicas kembali. Anda harus pastikan dulu bahwa Anda terhubung dengan sumber yang benar, saudara. Kalau sumbernya nggak benar, maka apapun yang Anda hubungkan dengan hidup Anda, maka akan terjadi seperti itu, saudara. Nah, itu sebabnya di minggu yang pertama dalam firman ini, dalam tema plug-in ini, saya berdoa dan Roh Kudus taruh insight yang kuat di hati saya. Bagaimana bicara mengenai basic dulu, kita harus tahu sumber yang benar dulu. Kalau kita mau mengalami recharge dalam kehidupan kita dalam banyak hal, kita harus terhubung, tapi terhubung dengan sumber yang benar, saudara. Maafkan saya ngomong ini jangan tersinggung ya. Perhatikan baik-baik. Think about it, renungkan ini, saudara. Slide berikutnya tolong, saudara. Berapa banyak kehidupan Anda dan saya harus renungkan ini sama-sama, saudara. Saya tidak ngomong bahwa Anda nggak boleh bersosial media, silakan, monggo, saudara. Tapi saya make a decision, I don't want waste my time too much untuk hal-hal seperti ini. Tapi saya nggak menghakimi Anda yang memakai media, bahkan ada beberapa orang memakai bisnis dengan media. Kalau nggak pakai media susah, nggak apa-apa, silakan saja. Tapi saya mengajak Anda pagi hari ini, mau nggak kita dengan rendah hati, dengan terbuka, kita membuat sebuah reflection dalam kehidupan kita. Yang pertama, dalam kehidupan Anda sehari-hari 24 jam, berapa banyak di antara Anda dan saya terkonek dengan hal-hal seperti ini. Misalnya Instagram, TikTok, Netflix, YouTube, atau gosip TV dan sebagainya, atau insert lah, apalah semualah. Wah, pengen tahu selebriti ini mau ngapain, lagi apa ini lagi hot, siapa yang lagi cerai nih, siapa yang baru menikah, siapa yang baru cerai, siapa yang dapat jodoh, dan too much, saudara, terlalu banyak. Anda dan saya disodorkan oleh dunia dalam hal-hal seperti ini. Dan saya mengajak Anda, yuk kita merenung sejenak saja dengan segala kerendahan hati tanpa menyinggung Anda semua. Dalam kehidupan Anda berapa banyak Anda terkoneksi dengan hal-hal seperti ini. Yang kedua, saudara, berapa lama kita terkoneksi dengan hal-hal seperti ini. Ada orang yang buka TikTok bisa 2 jam, 3 jam. Tapi begitu disuruh doa, saudara, maaf saudara, 5 menit rasanya kayak 5 jam, lama sekali. Saya nggak ngomong bahwa itu nggak boleh. Aduh, Pastor Robert kan TikTok ada yang ngasih uang, ada yang ini, ada yang apa. Saya sekali lagi, saya tidak menghakimi apapun. Saya cuma ngajak Anda merenung dengan segala kerendahan hati dalam kehidupan ini. Berapa banyak Anda yang terkoneksi dengan hal-hal seperti ini. Lalu kalau Anda bilang, iya sih saya terkoneksi sih. Lalu yang kedua, berapa lama dalam satu hari 24 jam Anda terkoneksi dengan hal-hal yang seperti ini. Lalu yang ketiga, renungkan hal-hal apa saja yang Anda lihat dari sumber tersebut. Yang baik atau yang buruk. Yang membangun atau yang menjatuhkan. Atau Anda cuma bilang gini, waduh saya ini gak bisa tidur, ya udahlah Korea 3 seri supaya obat tidur. Saudara, ada begitu banyak ibu-ibu melalaikan tugasnya sebagai ibu. Maaf nih saudara ya, ini reality of life. Mereka nonton Korea sampai berseri-seri, anaknya belum makan siang dia nggak tahu. Nonton film Korea berseri-seri, tapi dia nggak ngerti pekerjaan rumah menumpuk begitu banyak. Dia nonton Korea berseri-seri. Saya lucu waktu ketemu Pastor Park, dia menteri konferensi Malaysia, dia khotbah, dia bilang gini, negara saya terlalu banyak mempengaruhi Anda semua. I'm sorry katanya. Loh, kenapa dia minta maaf?
karena gara-gara drama Korea kami, kamu sedikit sekali berdoa katanya. Dan dia ngomong, I'm sorry. Saya bilang, Pastor Pak, itu bukan salahmu, itu salah mereka sendiri. Oh tidak apa-apa, saya minta maaf katanya. Gara-gara Korea katanya. Ada banyak ibu-ibu sampai gila Korea, dia lupa suaminya belum makan. Gila nonton Korea, dia lupa anaknya belum makan. Saya tidak menghakimi Anda, saya mengajak Anda berpikir sejenak. Berapa hari dalam satu hari itu berapa lama Anda terkoneksi dengan hal-hal seperti ini? Hal apa saja yang Anda pelajari dari semuanya? Ama juga kadang-kadang lihat, yang dia lihat cuma satu, Cik Mehong, saudara, terkenal itu, saudara. Oh dia mau, saya senang lihatnya masak-masak, mahal jualnya. Oh dia mau, wah jangan nyinyir ya, kalau nyinyir saya kok saya itu. Saya kadang-kadang begitu ama buka, Cik Mehong lagi, saudara. Dia tiba-tiba, ya saya ini cuma lihat dia masak apa hari ini dan sebagainya. Kadang-kadang saudara, saya nggak ngomong nggak boleh, tapi saya mengajak Anda untuk merenung sejenak. Kira-kira dari semua yang saya lihat ini cuma sebagian kecil. Apakah Anda terkoneksi dengan hal-hal seperti ini? Lalu yang kedua, berapa lama Anda habiskan waktu 24 jam terkoneksi dengan hal-hal seperti ini? Berapa lama Anda berdoa? Berapa lama main Facebook? Berapa lama Anda berdoa, baca Alkitab? Berapa lama Anda kotak-katik Instagram Anda? Semua generasi, termasuk generasi anak-anak saya, termasuk anak saya. Semuanya saya tidak menghakimi. HP itu udah jadi barang berhala buat orang-orang. Ke WC aja bawa HP, benar gak saudara? Betul gak saudara? Tidur pokoknya pegang HP. Sebelum tidur HP. Bangun tidur HP dan semuanya. Saya bukan iseng, ini cuman survei, namanya juga belajar supaya Anda terbuka. Ini saya mengutip sebuah data, dikatakan seperti ini. Rata-rata waktu layar atau screen time penggunaan smartphone di seluruh dunia tahun 2024. Wah, kurang kerjaan Pastor Robert nih. Bukan, saya bukan kurang kerjaan. Saya meneliti supaya Anda ngerti, saudara. Ada amin, saudara. Dikatakan gini, saya baca berulang-ulang, dikatakan penggunaan smartphone di seluruh dunia pada tahun 2024 itu adalah kira-kira sekitar semua orang di average, saudara, 3 jam 43 menit per hari. Pertanyaannya, alangkah dahsyatnya kalau Anda per jam berdoa 3 jam 45 menit dengan Tuhan. Wah, saya percaya kamu doain orang sakit sembuh. Kamu ngomong orang lain diberkati. Tapi masalahnya sayangnya smartphone lebih hebat dari Tuhan hari-hari ini. Kenapa? Karena dia lebih banyak menyita waktu orang daripada Tuhan ngajak Anda berdoa. This is the reality of life. Penggunaan smartphone di seluruh dunia tahun 2024, di average seluruh dunia, kurang lebih satu hari orang tuh pakai handphone, pegang handphone 3 jam 43 menit per hari. Namun variasinya tergantung pada negara. Beberapa negara seperti Filipina, Brazil, Afrika Selatan melaporkan penggunaannya jauh lebih tinggi dengan rata-rata 5 jam per hari. Sebaliknya negara Jepang, ini Jepang belajar dari Jepang, saudara, memiliki rata-rata penggunaan yang jauh lebih rendah, yaitu kurang dari 2 jam per hari. Hebat orang Jepang. Kenapa? They don't have enough time untuk kotak-katik lihat, saudara. Kebanyakan yang 5 jam itu orang yang pengangguran, banyak nganggurnya. Makanya gak ada kerjaan buka TikTok, gak ada pekerjaan buka YouTube, gak ada kerjaan buka Instagram, gak ada kerjaan buka Facebook. Dan yang dilihat gak tahu apa aja. Apalagi TikTok, joget-joget lah, inilah semua. Saya gak ngerti, tapi ada banyak orang menyita waktu mereka untuk itu. Pertanyaan saya, bisa gak Anda meluangkan waktu lebih banyak untuk berdoa dan baca firman daripada terkoneksi hal-hal yang seperti ini? Secara khusus generasi Z. Generasi Z ini menghabiskan waktu paling banyak di smartphone. Rata-rata survei dunia membuktikan bahwa kurang lebih generasi Z memakai HP satu hari smartphone 7 jam 18 menit. Sementara baby boomers menggunakan smartphone
jauh lebih sedikit, kurang lebih 2 jam 54 menit per hari. Selain itu kurang lebih 36% orang Amerika Serikat merasa bahwa mereka menghabiskan terlalu banyak waktu di smartphone setiap hari. Ini saya kutip dari Dimensix sama Bank Mysell sama Priori Data. Dari data ini mereka menyimpulkan terlalu banyak manusia menghabiskan waktu mereka dengan smartphone. Kalau dulu paling banyak nomor 1 adalah tidur, makan dan sebagainya. Tapi smartphone sekarang mengalahkan semuanya. Kalau dibuat survei umur orang misalnya 60 atau 70 atau 100 tahun. Dalam 1 hari, dalam dikalkulasi semuanya, yang paling rendah adalah mereka ibadah atau doa. Cuma 0, sekian persen. Yang paling nomor 1, bisa tidur, bisa ini semuanya. Tapi tanpa diduga-duga smartphone sudah menyusul dari hal-hal yang lain. Kenapa? Kalau rata-rata Gen Z main smartphone kurang lebih 7 jam per hari. Anda bisa bayangkan. Kalau nggak percaya, Anda lihat anak-anak kecil, anak-anak muda. Kamu lihat mereka pasti lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan smartphone mereka. Entah itu YouTube, entah itu belajar, entah apapun. Bahkan anak kecil aja, makan aja harus dikasih handphone dulu, baru makan. Saya sering makan sama keponakan-keponakan saya. Saya paling sebel kalau misalnya makan lalu lihat handphone, saudara. Dan saya suka marahi kadang-kadang. Kalian nih bisa gak sih gak usah pakai handphone makan. Dan orang tua ngomong apa, saudara? Orang tua rata-rata kan ngomong supaya gampang nyuapnya selesai. Padahal Anda gak pernah sadar, Anda menanamkan sebuah nilai ketergantungan mereka dengan smartphone, saudara. Dan this is the reality of life yang kita hadapi. Tantangan Anda ke depan, semua gereja semuanya adalah bagaimana melawan handphone. Saudara, peperangan rohani bukan lawan setan lagi, mereka gak takut setan. Tapi bagaimana keterikatan mereka itu adalah kepada smartphone. Hari-hari ini smartphone itu lebih dahsyat daripada berhala-berhala dalam hidup mereka. Coba anak-anak Gen Z suruh lepas handphone. Puasa handphone 2 hari, wah itu hidupnya kacau balau. Itu dia bisa galau seharian, saudara, kalau gak pegang handphone. Gak percaya, buktikan dengan anak-anak Anda, termasuk anak saya. Saya ngomong realita semuanya. Generasi mereka sangat bergantung dengan smartphone. Coba suruh mereka ambil smartphone mereka, sita aja 2 hari. Saya percaya mereka kelimpungan, saudara. Saya bersyukur dulu IFGF Kids di sini buat retreat 2 hari kalau gak salah. Nginep dan tidak boleh smartphone. Dan mereka berhasil melakukan itu. Karena rame-rame. Jadi bangun, tidur, main bareng. Coba sendiri-sendiri. Hebat kalau mereka bisa lepas smartphone. This is the reality of life. Pertanyaan saya balik lagi. Renungkan. Berapa banyak di antara Anda dan saya terkoneksi dengan hal-hal seperti ini. Lalu berapa lama kita membuang waktu kita. Setiap kali kita connect dengan hal-hal seperti ini. Lalu hal apa saja yang kita lihat atau kita dengar dari semua yang terkonek ini, saudara. Ada banyak orang ngomong sama saya, gila baru-baru ini terjadi heboh, saudara. Di kuburan Cina dekat sini, Kenton. Ada anak kecil diperkosa lalu dibunuh, saudara. Dan yang mengagetkan pelakunya adalah anak-anak kecil semua, SD dan SMP. Why? Too much watch. Apa yang mereka tonton, itulah yang mereka lakukan. Nanti kita akan belajar sama-sama. Ada sebuah istilah, garbage in, garbage out. Artinya saudara, apa yang masuk akan menentukan apa yang keluar. Apa yang kita masukkan ke mata, apa yang kita masukkan ke telinga, apa yang kita masukkan ke hati dan pikiran, itu juga yang akan keluar dari mulut, tindakan dan sikap kita. My question, apa yang masuk dalam hidup Anda? Apakah berasal dari sumber yang baik atau sumber yang buruk? Makanya ketika Roh Kudus menaruh di hati saya untuk membangun sebuah foundation mengenai plug-in, terkonek, tersambung. Saya belajar untuk ngomong, terkonek, tersambung itu bagus. Tapi pastikan koneksinya adalah sumber yang benar. Ada amin, saudara. Kalau kamu ngomong, aku connect sama orang, aku connect sama orang ini,
tapi hidupnya nggak benar, maka apa yang kamu connect dengan itu yang akan terjadi dalam hidupmu. Makanya kamu harus connect dengan sumber yang benar, saudara. Karena saya percaya ketika kita terconnect dengan sumber yang benar, terhubung dengan sumber yang benar, maka semua yang terjadi dalam hidup kita semuanya benar, saudara. Karena koneksinya benar dan sumbernya benar. Yang setuju katakan amin. Sekali lagi, apa yang masuk itu yang keluar. Kalau kita masukkan semua hal yang pornografi, hal-hal yang seksual, hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, maka semua perkataan kita, maka semua hal yang keluar dari hidup kita, saya berani pastikan saudara, 1000% bahwa itu adalah hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena dia menginput sesuatu yang buruk. Input akan mempengaruhi output, saudara. Kalau inputnya positif, maka saya percaya yang keluar positif. Inputnya negatif, maka semua yang keluar adalah negatif. Suami dan istri, ketika suamimu dapat input-input yang negatif dari teman-teman mereka, maka saya percaya lambat laun suamimu akan jadi orang yang negatif. Tapi istri juga seperti itu, ketika Anda memasuki hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif dalam pikiran hati, maka semua tingkah laku Anda adalah negatif, saudara. Itu sebabnya be careful, hati-hati. Jangan ngomong cuman connect, terhubung. Iya betul, saya setuju plug in. Tapi kalau kamu harus pastikan plug in kepada sumber yang benar, saudara. Ada amin, saudara. Ada beberapa hal penting yang saya mau bahas pagi hari ini. Yang pertama, pentingnya terhubung dengan sumber yang benar. Kenapa kita mesti penting sih terhubung dengan sumber yang benar? Of course kalau kita terconnect dengan sumber yang salah, maka semuanya yang keluar salah. Nah pertanyaannya, siapa sumber yang paling benar? Saya cuma mau ngomong, only one, his name is Jesus. Ada amin, saudara. Jadi next slide bilang gini, saudara. Next slide please, Pak Vito, jangan ngantuk. Jesus, Vito atau Bobby nih yang ngerjain? Ya. Jesus is the right source for us. Jadi kalau Anda berkata, pastikan bahwa kita penting untuk terhubung dengan sumber yang benar. Nah kita harus tahu dulu sumber yang benar itu apa. Sumber yang benar itu siapa. Dan saya yakin dan percaya Jesus the only one. Satu-satunya sumber yang benar. Yang setuju katakan amin. Dia berkata gini, I'm the way, aku adalah jalan. Jadi bagi Anda yang membutuhkan jalan keluar, masalah, rumah tangga, bisnis apapun, bisa say I'm the way. Dan kalau Anda mau hidup benar, mau tahu kebenaran, mau tahu caranya bagaimana jadi benar, dia berkata, I'm the way, the truth, and the life. Dan saya berani katakan, Jesus the only one, satu-satunya adalah sumber yang benar, saudara. Jadi kalau Anda mau pastikan dulu connect dengan sumber yang benar, Anda harus connect bersama dengan Tuhan. Connectlah dengan sumber yang benar. Dan sumber yang benar itu adalah Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber kehidupan. Katakan yang pertama, sumber kehidupan. Katakan lebih keras lagi, sumber kehidupan. Saya yakin sekali dia berkata, I'm the way, the truth, and the life. Karena dia sumber kehidupan. Bagi Anda yang mau mengalami kehidupan, semua hal dalam hidup Anda harus connect kepada sumber kehidupan ini. Maka ketika Anda connect dengan sumber kehidupan ini, maka kehidupan itu akan mengalir dalam hidup Anda. Yohanes 4 ayat 13. Yohanes 4 ayat 13 sampai ayat yang 14 berkata seperti ini, saudara. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Kalau Anda percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan, dan saya berani katakan tidak ada yang lain yang bisa memberikan kehidupan, kepuasan, mengisi kekosongan jiwa manusia selain Tuhan itu sendiri. Saudara mau cari apapun, mau melakukan kebaikan apapun, tetap masih ada satu yang kosong dalam kehidupan jiwa Anda yang cuma diisi oleh Tuhan saja. Dan itu sebabnya dia adalah sumber kehidupan. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberi kehidupan, kepuasan, kekosongan kecuali himself, saudara. Itu sebabnya kalau Anda mau mengalami
terhubung dengan sumber yang benar, pastikan bahwa sumbernya benar dan dia adalah Yesus. Kenapa dia benar? Karena dia adalah sumber kehidupan dan dia akan memberikan kehidupan kepada setiap Anda. Anda yang mengalami mentok, burnout dan sebagainya, datang kepada sumber ini karena Yesus adalah sumber kehidupan, saudara. Dan dia akan memberi kehidupan kepada setiap kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, saudara, dia adalah sumber kekuatan. Katakan sumber kekuatan. Saya yakin sekali Yesus bukan cuma sumber kehidupan, tapi dia sumber kekuatan. So kalau Anda mau mengalami kehidupan, pastikan terhubung dengan sumber ini. Dan kalau Anda berkata, aku butuh kekuatan, aku ini gak kuat ngadapi ini, masalahnya terlalu besar. Wah, masalah rumah tanggaku besar, masalah bisnisku besar, aku butuh kekuatan. Yesus adalah sumber kekuatan. Pastikan Anda plug in dengan dia. Karena dia bukan cuma ngasih kehidupan, tapi dia ngasih kekuatan buat kita, saudara. Filipi 4 ayat 13 ngomong jelas sekali. All things, segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun tantanganmu, percaya bahwa bersama Yesus segala perkara dapat kita tanggung. Gak ada masalah di dunia ini yang gak ada jalan keluarnya. Dan ingat, saya pernah bagikan dalam khotbah rumus daripada ini. Bahwa saudara harus tahu bahwa pencobaan, proses, penderitaan apapun itu dalam hidup Anda, itu rumusnya lebih kecil atau sama dengan kekuatan kita. Jadi percayalah, Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Bahkan ketika kita dicobai, dia sudah memberikan jalan keluar buat kita. Ada amin, saudara. Anda harus tahu prinsip ini bahwa yang pertama, dia tidak pernah mencobai Anda melebihi kekuatan Anda. Dan ketika Anda dicobai, dia sudah memberikan kekuatan. I can do all things, dikatakan saudara. Saya bisa melakukan segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada saya. Dan saya percaya dia memberikan kita inner strength and confident peace. Untuk Anda dan saya menanggung semuanya. Ketika kita terkoneksi dengan sumber kekuatan ini, maka saya percaya lelah yang juga akan memberikan kita, ialah yang akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi semua tantangan, semua challenge, semua kesulitan. Kenapa saudara? Karena saya percaya kalau Anda connect, terhubung dengan hal yang salah, bukan yang dapat kekuatan, tapi justru semakin lemah. Tapi sebaliknya, kalau Anda terkonek, terhubung dengan hal yang benar, yaitu sumber kekuatan, maka saya percaya segala perkara kamu akan tanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan, dan kamu akan bisa melaluinya. Yang percaya katakan amin. Apa yang Anda perlukan? Anda butuh kehidupan? Pastikan plug in dengan sumber kehidupan. Anda butuh kekuatan? Pastikan plug in dengan sumber kekuatan itu. Yang ketiga, Yesus adalah sumber kebijaksanaan, saudara. Saya yakin dan percaya dia adalah sumber kebijaksanaan. Yakobus 1 ayat 5 berkata, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya, saudara. Saya percaya saudara, tanpa hikmat Tuhan, kita tidak akan bisa mengambil keputusan yang tepat seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus, firman Tuhan itu yang akan membimbing Anda mengambil keputusan yang benar. Ingat saudara, kemarin minggu lalu kita bahas the right choice. Di mana kita percaya bahwa satu hari ada sekian banyak keputusan yang harus kita ambil. Dari bangun tidur sampai tidur ada begitu banyak keputusan. Pastikan keputusanmu itu adalah keputusan yang benar. Dan keputusan yang benar adalah memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Dan saya tahu dalam setiap hidup ada bisnis, Anda harus buat keputusan. Dalam rumah tangga Anda harus buat keputusan. Dalam pelayanan ada banyak keputusan yang harus Anda ambil, saudara. Pastikan Anda plug in dengan sumber kebijaksanaan. Karena tanpa hikmat dan kebijaksanaan, Anda akan salah memilih. Dan kalau Anda salah memilih, saudara, ujung-ujungnya fatal sekali. Anda kalau salah memilih, saudara,
Anda akan mengalami hal yang gak enak, saudara. Percaya kata saya, pilihan itu gak main-main. Kalau Anda memilih pilihan yang benar sesuai dengan keinginan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan hal yang terbaik dalam hidup Anda. Tapi kalau kita salah memilih, kita akan tanggung begitu banyak resikonya. Ada harga yang mahal yang harus kita bayar karena keputusan-keputusan yang salah. Ada pernah saya didatangi oleh seorang ibu-ibu. Dia berkata gini, dalam penyesalan hidup saya cuma satu, menikah sama orang ini. Saya bilang, kenapa kamu ngomong kayak gitu? Dulu sebenarnya mama saya gak setuju, papa saya gak setuju. Keluarga saya semua gak setuju. Tapi saya nekat, saya melawan. Karena saya sudah kadung cinta katanya. Tapi hari ini dia ngalami KDRT, dia ngalami banyak hal yang gak bener lah, perselingkuhan. Dan dia mengambil sebuah keputusan untuk kecewa dan ninggali Tuhan. Dan yang lebih parah lagi, saudara, lebih parah lagi, maaf ya, dia akhirnya menjadi perempuan yang gak benar, saudara, menjual dirinya. Waktu itu sempat kami semua melayani mereka, melayani dia. Dia bertobat, dan lalu saya ngomong sama dia, kamu harus ngomong sama mamamu, cerita. Lalu dia nangis, dia bertobat, lalu dia mulai cerita kenapa dia bisa akhirnya jatuh dalam pelacuran ini, saudara. Dan ternyata dia sebenarnya bukan orang Kristen, dinikahi sama orang Kristen. Tapi suaminya gak baik, saudara. Dan singkat cerita, suaminya selingkuh, suaminya ninggali dia, dan dia punya anak masih kecil, dan dia punya tanggungan orang tua, dan dia gak ngerti mau kerja apa. Sampai akhirnya dia terjerumus dalam dunia malam. Dan dia bilang, sebuah penyesalan dalam hidup saya. Itu sebabnya saya bilang, dalam hidup ada banyak keputusan yang harus kita ambil. Pastikan sebelum mengambil keputusan kita minta tuntunan dari Roh Kudus. Jangan salah ambil keputusan. Salah ambil keputusan akan nyesel selamanya, saudara. Makanya saudara hati-hati dalam setiap pengambilan keputusan. Saya berdoa supaya selain berdoa kepada Allah dan plug in dalam sumber kebijaksanaan, saya percaya belajar Alkitab, belajar firman juga bisa membuat kita lebih bijaksana. Ada amin, saudara. Makanya baca Alkitab di rumah. Dalam hidup kami sekeluarga, fondasi in my family adalah Bible. Saya akan marah besar kalau anak saya gak baca Alkitab 1 hari saja. 1 hari saja dia gak baca Alkitab, saya akan marah besar dalam hidupnya. Karena saya selalu meletakkan sebuah dasar, saya bilang dalam hidup rumah tangga kita, firman Tuhan adalah yang utama dan yang paling penting dalam hidup kita. Dan saya selalu mengajarkan mereka, termasuk istri saya, anak saya, semuanya. Alkitab must be the strong foundation, the first foundation in our family, dalam kehidupan keluarga kita. Setiap hari, dari kecil anak saya sudah latih untuk baca Alkitab. Saya terus ngomong sama dia, saya gak keberatan kamu main, tapi saya sangat keberatan kalau gara-gara main kamu gak baca Alkitab. Saya sangat keberatan sekali. Karena buat saya Alkitab itu adalah pelita bagi jalan kita. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, firman Tuhan harus jadi pegangan, harus jadi foundation dalam hidup kita. Saya masih ingat ketika JJ masih kecil, do you have read your Bible this morning? Oh belum, saya gak mau tahu. Bangun, baca. Saya gak kasih dia tidur, karena buat saya, every single day in our life must start with the Bible. Harus start dengan firman Allah. Karena firman Allah itu penting sekali. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kamu gak biasakan anakmu dari kecil baca Alkitab dan hidup sesuai firman, kedepannya dia akan susah. Tapi kalau kamu dari kecil sudah melatih anakmu, mendidik anakmu dengan tegas untuk baca Alkitab, percayalah hari-hari ke depan hidupnya enak. Karena akan terang dan akan ada bersama Tuhan. Oh saudara, dia udah gede, udah bisa ini. No, sampai hari ini JJ anak saya, Anda boleh tanya dia. Saya selalu tanya, udah baca Alkitab? Mungkin orang-orang akan berkata, ini bapak cerewet banget, masa gak percaya sama anak? Bukan masalah percaya gak percaya. Tuhan suruh Musa ngomong sama anak-anaknya, renungkan siang malam Taurat ini, bicarakan terus ini. Di rumah, waktu lagi makan, laku jalan, waktu tidur, bangun tidur. Dan kita harus lakukan itu. Firman Tuhan harus menjadi strong foundation dalam kehidupan kita.
Buat saya nggak kompromi dengan ini. Karena saya tahu kalau Anda baca Alkitab, renungkan firman Allah setiap hari, perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Tuhan ngomong sama Yosua, perkatakan firman Allah, renungkan siang malam, maka perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Kau harus jalan bertindak hati-hati, jangan lihat ke kanan, jangan nyimpang ke kanan kiri. Karena firman Allah harus jadi patokan dalam hidup kita. Ada amin, saudara. Sebuah penelitian oleh McLeod dan Will Lordby tahun 2009 menyatakan bahwa orang yang terlibat dalam praktek religius seperti membaca Alkitab cenderung memiliki kontrol diri yang lebih baik. Pengendalian diri adalah salah satu aspek penting dalam kebijaksanaan karena membantu seseorang dalam membuat keputusan bijaksana dan menahan impuls yang merugikan. Nah, ini penelitiannya, saudara. Dikatakan bahwa menyatakan orang yang terlibat dalam praktek religius seperti membaca Alkitab lebih memiliki kontrol diri lebih baik daripada orang yang gak baca Alkitab. So, dengar baik-baik, penting sekali untuk kita mendidik anak kita supaya baca firman, supaya dia punya kontrol diri yang baik dalam semua hal. Bayangin anak-anak sekarang, kata orang istilahnya, ngapa lu lihat-lihat? Ngapa lu lihat-lihat? Langsung gocoan, ribut, dan macam-macam, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya, the next generation setelah kita, mereka adalah orang-orang yang hidup sesuai firman. Gimana mau hidup kebenaran kalau kita nggak tahu yang benar? Gimana kita mau ngalami hal yang benar kalau kita nggak terkonek dengan yang benar? Sumber yang benar itu penting supaya kita bisa bukan cuman main konek-konek aja. Tapi kita harus benar-benar, saudara, terkonek, terhubung dengan sumber yang benar. Sehingga saudara dengar baik-baik, kalau kita terhubung dengan sumber yang benar, maka kita dapatkan hal yang benar. Dan ketika kita dapatkan dipenuhi dengan hal yang benar, maka semua action kita, semua yang keluar adalah hal-hal yang benar. Yang setuju katakan amin. Ingat, kenapa kita harus connect sama Tuhan? Karena Dia adalah sumber kehidupan. Dia sumber kekuatan. Dia sumber kebijaksanaan. Yang setuju katakan amin. Lalu next, saudara, gimana caranya supaya kita bisa terhubung dengan sumber yang benar? Yang pertama melalui doa. Katakan sama-sama doa. Simple kok. Saya gak ngajar yang ribet-ribet hari ini. Tapi saya mau pastikan plug-in ini bukan cuma tema yang berlalu begitu saja. Tapi saya meletakkan dasar yang benar sama Anda. Kalau Anda mau plug-in, tapi pastikan plug-in dari sumber yang benar. Kenapa mesti Yesus plug-innya ke Dia? Karena Dia sumber kehidupan, Dia sumber kekuatan, dan Dia sumber kebijaksanaan. And then how kita bisa plug-in? Yang pertama melalui doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 ngajarin dua kata, tetaplah berdoa. Jadi dalam hidup ini kita harus tetap berdoa. Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi saudara, doa adalah cara kita bisa plug in sama Tuhan. Tetaplah berdoa. Setiap kali kita berdoa, kita itu sedang memplug in diri kita dengan Tuhan. Dan saya percaya maka kita akan mengalami kehidupan, maka efeknya kita akan mengalami kekuatan, dan efeknya kita akan mengalami kebijaksanaan. Karena kita berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Anda akan semakin berhikmat karena Anda hidup dalam takut akan Tuhan. Orang yang rajin berdoa, saya percaya dia akan terus plug in sama Tuhan. Akan terus connect sama Tuhan. Satu-satunya jalan Anda bisa connect sama Tuhan, salah satunya adalah doa, saudara. Duduk, omong-omong dengan Allah, saudara. Dan itulah doa. Jadi kalau Anda tidak berdoa, Anda tidak akan bisa terkonek dengan Allah. Doa adalah hal yang paling sederhana bagaimana kita bisa connect sama Tuhan. Kalau Anda mau ngomong sama orang, mau connect sama orang, Anda harus ajak dia komunikasi. Setelah Anda berkomunikasi, baru Anda bisa kenal namanya siapa. Kamu tinggal di mana?
handphonenya nomor berapa. Lalu Anda akan dapatkan, baru kita bisa terkonek, saudara. Tanpa membangun sebuah komunikasi, Anda nggak akan bisa connect dengan seseorang, saudara. So Anda harus pastikan Anda membangun hubungan dengan Allah melalui doa, saudara. Dengan Anda berdoa, maka saya percaya Anda akan dibawa plug in dengan Tuhan. Tersambung, terkonek, terhubung dengan Tuhan, saudara. Hal yang kedua, saudara, gimana caranya kita bisa connect atau kita bisa plug in dengan Tuhan, yaitu melalui firman Tuhan, saudara. Tadi saya sudah jelaskan, Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 11 dikatakan seperti ini, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih pada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Ku suruh kepadanya. Ada garis yang kuning, tagline yang saya ambil, demikian firman-Ku kata Tuhan yang keluar dari mulut Allah, tidak akan kembali dengan sia-sia, saudara. Saya yakin kalau Anda terus merenungkan firman, belajar firman, membaca firman Allah, itu adalah salah satu jalan untuk Anda plug in dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan ngomong ini dalam Yohanes pasal 15, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan juga mau kita plug in dengan the word of God. Karena apa, saudara? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah manusia. Firman itu adalah Allah dan menjelma jadi manusia. Jadi sebenarnya ketika Anda baca Alkitab tiap hari merenungkan, Anda sedang plug in dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah, perkataan Allah. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah sia-sia. Saya percaya ada sebuah buku yang paling powerful yang akan mengubah kehidupan Anda, yaitu The Word of God, yaitu firman Allah. Buku lain Anda baca mungkin Anda bisa termotivasi, tapi gak akan mengubah kehidupan Anda. The Word, firman Allah, ketika Anda baca bukan cuma memberikan inspirasi, tapi buku ini dengan ajaib akan mengubah kehidupan kita. Kenapa? Karena setiap perkataan yang keluar tidak akan pernah sia-sia. Sebab setiap perkataan atau the word of God itu mengandung kuasa yang dahsyat, saudara. Itu sebabnya kita harus plug in dengan firman-Nya. Bukan cuma melalui doa, tapi baca Alkitab. Makanya saya ingat banget lagu sekolah minggu. Jadi ada banyak sekali isu-isu di gereja mana-mana. Aku pindah gereja, kenapa nggak bertumbuh di gereja ini? Sebenarnya itu bukan salah gereja manapun, saudara. Yang salah dirimu sendiri. Sebenarnya mau bertumbuh itu simple. Sekolah minggu sudah ngajari lagunya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau nggak mau tumbuh nggak usah baca dan nggak usah doa. Pasti tidak bertumbuh. Betul gak Pak? Sebenarnya kalau kamu mau bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, jamin hidupmu pasti bertumbuh, hidupmu pasti berubah. Jangan nyalain orang lain. Aku gak bertumbuh di gereja ini, aku gak bertumbuh di gereja A, aku gak bertumbuh di gereja B. Pertanyaannya, ketika Anda di gereja itu, Anda baca Alkitab gak? Anda doa gak? Anda mau ke gereja yang paling terkenal seluruh dunia sekalipun, tapi Anda gak pernah doa, gak pernah baca Alkitab, saya berani jamin Anda gak akan bertumbuh. Tapi kalaupun Anda ada di gereja yang desa sekalipun, gak punya sound, gak punya LED, gak punya listrik, gak punya semua, tapi kehidupan Anda doa, baca kitab suci, doa tiap hari, saya percaya Tuhan ada dan nyata dalam hidupmu. Karena Tuhan kita gak tertarik dengan LED-mu seberapa besar, gak tertarik dengan sound systemmu merek apa. Dia tertarik dengan kehausan, kerinduanmu akan Dia, saudara. Tuhan interest dengan hati yang lapar dan haus akan Dia, bukan kemewahan, saudara. Semua ini fasilitas,
Thanks God kalau gereja kita dikasih fasilitas seperti ini. Tapi jujur saya ngomong, kalau fasilitas semua ini Tuhan gak ada, mending kita tutup gereja ini, kita bubar. Saya berdoa supaya kita gak tertarik seperti bangsa Israel yang cuma ngejar berkat kepemilikan, berkat perlindungan, berkat kelimpahan. Tapi belajar seperti Musa. If your presence does not go with us, aku gak akan kemana-mana. Jangan paksa kami untuk pergi. Yang dikejar Musa adalah the present. Yang dikejar oleh bangsa Israel adalah blessing. Saya mau nanya dalam hidup Anda, apa yang Anda kejar? Apa yang Anda cari? Kalau Anda jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, atau jadi anak Tuhan, jadi pelayan, Anda masih pusing dengan apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Alkitab yang ngomong, kamu gak kenal Tuhan. Karena itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal aku. Ada begitu banyak orang kayaknya plug in, kayaknya ada dalam gereja. Tapi mereka tidak di dalam Tuhan, cuman ada dalam pelayanan dan gereja. Tapi mereka di luar Kristus. Mereka gak plug in. Saya berdoa pagi hari ini saudara, Anda bersyukur sudah ada di gereja, ada di pelayanan. Tapi jangan puas. Kamu harus sampai plug in dengan Tuhan sumbernya, bukan gerejanya. Saya bersyukur Anda melayani penari banyak sekali di sini. Tapi kalau Anda nggak plug in personal with God, saya ngomong sama Anda ya, semua ini cuma topeng. Saya kalau khotbah di sini, semua yang melayani di sini, tapi secara personal kita nggak plug in sama Tuhan, itu semua topeng. Saudara. Jangan nutupi kerohanian kita dengan pelayanan seolah-olah kita kelihatan rohani. Tapi sebenarnya kita nggak rohani. Kenapa? Kita nggak plug in sama Tuhan. Saya sering ngomong sama orang-orang, saya ngomong ini resiko, tapi saya berani ngomong gini, bukan karena saya sudah sempurna, tapi saya mau melakukan apa yang saya khotbahkan. Saya sering ngomong mana yang lebih gampang, khotbah atau ngajar? Tapi melakukan apa yang kita khotbahkan, melakukan apa yang kita ajarkan itu jauh lebih sulit daripada mengajar dan berkhotbah. Dan hidup ini dengar, bukan dilihat dari gereja minggu hari minggu. Bagaimana kita sehari-hari? Apakah kita plug in sama Tuhan? Apakah kita terhubung, terkonek sama Tuhan? Dan saya percaya kalau kita terkonek tinggal dalam Kristus, Alkitab ngomong kita wajib hidup sama seperti Kristus. Artinya your life, your action, your attitude. Berapa 2 minggu terakhir ini Roh Kudus ngomong terus di doa pagi. Semua khotbah ngarahnya kepada attitude, perilaku yang baik, moral dan semuanya. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jangan hidup menjadi orang munafik yang menutup semua kehidupan kita dengan pelayanan seolah-olah kita ini orangnya baik, rohani. Tapi dengar baik-baik, kalau kita benar-benar plug in dengan Tuhan, kita akan berperilaku baik. Kita akan punya attitude yang baik. Kita pasti punya moral yang baik. Ada amin saudara. Kenapa? Karena kita plug in dengan sumber yang benar. Adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan. Dan dia adalah kebenaran. I'm the way, the truth, and the life. Ingat, gak peduli seberapa hebat khotbahmu. Tidak penting, saudara. Jangan lihat khotbahnya, lihat hidupnya. Ada orang malah ngomong, jangan lihat hidup saya, lihat aja khotbahnya. Kebalik. Yang benar itu jangan lihat khotbahnya, lihat kehidupannya. Apakah hidupnya mencerminkan Kristus? Sorry ya, banyak pengkhotbah hebat. Banyak orang yang dihebat di mimbar, tapi gak usah jauh-jauh di rumah tangga, dia kalah gak jadi berkat. Saudara, baru-baru ini heboh di media sosial, melayani puluhan tahun, sebagai hamba Tuhan melayani KKR dan semuanya, tapi KDART, pelecehan. Saudara, mereka menutup kehidupan mereka dengan pelayanan supaya kelihatan bagus, tapi mereka gak bermoral, gak punya etika, gak punya perilaku yang baik. Ini gak pernah diajarkan oleh Yesus. Yesus ngajari, if you plug in dengan saya, wajib hidup sama seperti Kristus. Stop berbuat dosa. Dan hidup harus jadi terang dan garam. Saya ngomong ini bukan berarti saya sempurna. Tapi kalau kamu mau tahu kehidupan Robert Lee yang sebenarnya, tanya mama saya, tanya anak saya, tanya istri saya di rumah. Itulah kehidupan saya yang sebenarnya. Berapa banyak kita bisa hidup kayak malaikat di gereja. Tapi kita dengan orang tua aja kita kurang ajar. Dengan istri kita kasar. Berapa banyak istri-istrimu dibohongi oleh kamu. Maaf ya, para pria.
Berapa banyak ketika kamu dinas keluar kota, apa yang kamu lakukan? Berapa banyak kamu nyakiti hati istrimu, berapa banyak kamu bohong sama istrimu. Kemana? Oh iya aku lagi pergi ke ini. Sorry ya. Kalau kamu plug in sama Tuhan, hidupmu pasti benar. Karena dia adalah sumber kebenaran. Dan dia sumber kehidupan. Jangan lihat khotbah orang. Paulus ngajari. Kalau kamu mau lihat di arah mereka, lihat hidup mereka sama gak dengan kami. Dan Paulus ngomong, follow me as I follow Jesus. Jangan jadi orang yang munafik. Di gereja kayak malaikat. Turun dari mimbar, ketahuan belangnya. Sekali lagi saya katakan, hidup ini bukan tentang berapa besar pelayanan saudara. Tapi seberapa Anda itu benar-benar melakukan kebenaran. Mau khotbah di sini gampang, saya sudah ngomong. Cuman satu aja, istrimu, keluargamu mengaminkan apa yang kamu khotbahkan. Saya tanya beberapa orang, saya tanya ke mereka, sorry ya mau nanya. Papa sama mama sering ribut gak di rumah? Kalau ribut berapa lama, berapa kali, intensitasnya seminggu berapa kali? Lalu kalau papa marah-marah suaranya gede gak? Kalau 0 sampai 9 berapa volume papa? Buat saya ya, saya sangat interest, bukan waktu kamu di mimbar. Tapi waktu saya tanya keluargamu, istrimu bilang dia adalah suami yang baik. Saya lebih interest dengan orang-orang seperti itu daripada dengar khotbahmu dan pelayananmu. Sorry ya, saya bukan orang yang lihat dari pelayanan mimbar. Saya lihat bagaimana kehidupanmu. Saya akan sangat respect sama kamu kalau kamu memang jadi berkat di rumah. Bukan berapa hebat kamu melayani. Kamu salah gereja kayak gitu saudara. Gereja ini gak ngajar itu. Gereja ini mengajarkan setiap Anda plug in dengan Tuhan. Gak boleh bohong. Saya dan Ama paling benci kalau orang bohong. Beneran, Ama aja ngomong, aku hilang respect kalau lihat orang bohong. Kenapa saudara? Kalau salah ngaku. Saya sering ngomong sama pekerja, udah semua orang bisa buat salah. Semua orang bisa buat keputusan salah. Tinggal bertobat gampang, selesai. Kami gak pernah dendam. Kami gak pernah mau, salah sendiri. Enggak, tapi berubah, bertobat. Kenapa? Kami pun dulu salah ngambil keputusan. Kami pun hidupnya gak benar dulu. Saya paling benci kalau satu, banyak alasan. Pastor Pendi tahu banget, udah kalau sama Pastor Robert salah ya salah lah. Jangan, karena gini, alasan gini. Malah saya hilang respect saya saudara. Kenapa? Buat saya integritas itu lebih mahal dari uang. Integritas lebih mahal dari semuanya. Dan nilai hidupmu bukan karena berapa besar pelayananmu, berapa banyak uangmu. Tapi apakah engkau berintegritas? Dalam prinsip hidup saya satu, hidup ini ya, your life, your character, ministry must same like Jesus. Satu-satunya prototype dalam hidup saya, his name is Jesus. Follow Jesus. Jangan lihat saya, tapi kamu harus lihat hidup saya. Bagaimana saya ikut Tuhan, bagaimana saya bayar harga, bagaimana saya serius dengan Tuhan. Dan ayo sama-sama follow me as I follow Jesus. Anda bisa tanya mama saya, tanya orang-orang di sekitar saya. Bagaimana kehidupan Robert Lee yang sebenarnya. Bukan di mimbar. Saya gak bangga dengan khotbah. Khotbah itu cuman ngajar. Yang paling susah adalah melakukan apa yang kita ajarkan. Dan kalau sampai saya ngajar lalu saya gak melakukan. Ya saudara gampang. Orang-orang yang dekat saya yang akan pertama ngomong munafik, ngomong doang. Saya gak ngomong ini berarti saya sudah sempurna. Tapi Anda boleh tanya hidup mereka. Makanya saya terus berdoa memperbaiki diri. Ada amin saudara. Next, gimana caranya tuh plug in dengan Tuhan? Satu melalui doa, melalui firman. Yang ketiga melalui komunitas iman. Yang saya sebut I-Care, katakan sama-sama I-Care. Kita punya I-Care di sini. Apa itu I-Care? I-Care itu kayak kelompok lah, kayak komsel, kayak semuanya. Ada gereja lain sebutnya komsel, ada yang sebutnya macam-macam. Kita FGF budaya kita nyebutnya I-Care. Dimana kita ini punya komunitas one to one. Tiap hari sampai hari ini saya telepon beberapa orang satu demi satu. One to one sama mereka. Gimana kabarmu? Gimana keluargamu? Saya nyuruh salah satu KPI daripada full timer FGF Palembang. Mereka harus mengontak orang, telepon orang. Makanya semua Anda kan ditelepon semua kan. Halo apa kabar? Nanya, karena mereka harus kasih report tiap hari.
tiap hari harus kasih report. Saya sama istri saya ngintip doang, ini KPI mereka seperti apa, siapa yang mereka temui, siapa yang mereka telepon hari ini. Sehingga kami tahu semua kabar. Kenapa? Karena buat saya, kalau kita mau plug in salah satunya melalui komunitas iman yang benar. Kalau kita punya komunitas iman yang benar, kita bisa plug in sama-sama. Saya kadang-kadang ngomong, Pak Yudi, Bu Erli sini duduk, ngobrol semuanya. Saya senang sekali, kenapa? Karena memang itu hidup saya. Selalu always connect sama people. Karena itulah misi daripada kita. People is our mission. That is our mission statement daripada gereja kita. Misi utama gereja kita bukan uang, tapi people. Makanya semua leader harus one to one. Semua leader harus care sama semua orang. Ada amin, saudara. Setiap minggu Anda di absen. Siapa yang gak datang minggu ini? Hari Selasa saya dapat reportnya. Yang pertama saya doa, lalu yang kedua saya ngomong, udah gak usah fokus yang lain. Tuh siapa yang gak datang, Selasa, Rabu, Kamis kunjungi. Selasa, Rabu, Kamis doakan. Suruh mereka datang lagi. Kenapa? Karena itu penting. Kalau kita mau plug in, kita harus punya komunitas yang benar. Komunitas iman yang sehat. Efesus 4 ayat 11. Kalau Anda baca, ialah yang memberikan rasul, nabi, pemberita Injil maupun gembala, pengajar dan sebagainya. Tapi di sini dikatakan ayat 13, saya garis bawahi dikatakan sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita perlu yang belum tergolong I care ini gak mesti tiap minggu ngumpul berapa minggu sekali oke. Tapi yang paling penting adalah esensinya. Saya sudah ngajar berkali-kali. Esensi I care yang terpenting. Bagaimana kita bangun hubungan dan bawa mereka mengalami Kristus. Yang terpenting kita punya connect dengan mereka. Kita perhatikan hidup mereka. Oh Pastor Robert, saya mau memperdulikan 4 orang, 5 orang, silahkan. Tulis, doakan tiap hari. Tanya, kalau minggu dia gak ke gereja, kamu kan cuma ngembalakan 5 orang, gampang toh. Kamu lihat aja dari 5 orang yang kamu mau pedulikan, yang kamu mau jangkau, kamu mau perhatikan. Lihat ada gak datang di hari Minggu. Kalau gak datang gak usah tanya orang, itu tanggung jawabmu. Tanyai mereka, kunjungi mereka, mungkin mereka ada masalah, mereka sakit, semuanya. Udah gampang kalau semua leader di sini benar-benar menjalankan sesuai apa yang kita katakan, selesai. Gak mungkin tiap minggu gak rame kebaktian. Satu orang pegang 5, satu orang pegang 5, satu orang pegang 5. Ini ditanya siapa yang gak datang, gak tahu. Anda gak care namanya. Padahal tahu gak Anda, I care itu bisa membawa kita semua sama-sama plug in dalam Kristus. Itu penting sekali. Karena ada orang-orang kadang-kadang butuh semangat, butuh disemangati, butuh disupport, butuh didoakan, butuh di-challenge. Ayo cepat, kenapa hari ini kok gak datang? Waduh aku sakit, gak enak badan. Saya kalau mau tanya Stephen, saya tanya Theo, Steve, Teh, mana anakmu satu itu? Oh, sakit dia minggu gak latihan. Oh ya saya tahu berarti. Saudara, simpel sekali. Saya mau tahu siapa aja, saya lihat siapa bapaknya, siapa orangnya, siapa yang bertanggung jawab. Saya tanya sama orang ini, mana anakmu gak datang minggu ini? Ini udah 2 minggu loh dia gak gereja. Loh kok Pastor Robert tahu? Kita absen semuanya. Tidak semua gereja mau ngabsen nih orang, kurang kerjaan. Kalaupun absen, gak mungkin pendetanya bacain satu-satu absennya. Saya anakmu gak datang aja gua tahu saudara. Kenapa? Karena setiap hari Selasa reportnya masuk ke saya. Yang pertama, kalaupun saya gak bisa jangkau, minimal saya doakan kamu. Kenapa ya kok gak datang? Ini 2 minggu loh. Makanya saya bilang sama Doyo, yuk mama kau sama Tang-Tang sekeluarga gak datang loh. Minggu lalu saya sudah telepon, dia janji mau datang. Hari ini dia gak datang, saya panggil lagi Doyo. Itu tanggung jawab dia saudara. Saya gak mau tahu. Sama tanggung jawab Ping-Ping saudara. Saya tanya, mantu gimana sih mertua gak datang gak tahu. Simple saudara. Kalau kita semua menjalankan ini dengan baik, percayalah kebaktian penuh. Kemarin gak lihat Bapak Kimu, tanya, mana Kungkung? Kok gak datang sudah berapa minggu? Hari ini dia datang saudara. Saudara mungkin bilang, gereja apa model kayak gini? Kita peduli saudara. Karena saya percaya gereja bukan cuma ngumpul dengar khotbah. Gereja adalah keluarga saudara, ada amin saudara. Gereja itu keluarga. Kalau kamu tahu keluargamu gak datang, mau tanyain, kemana ya? Apa ya, sakit kah? Kenapa kok gak datang? Pernah waktu itu Elia gak datang, saya tanya, mana Elia? Markusnya ada ini ya.
Oh nemeni mamanya pelayanan di situ. Oh ya oke. Lalu sekali lagi gak datang lagi, dia tanya kemana? Oh pelayanan lagi. Oh ya udah oke. Kenapa saudara? Karena kita peduli. Nop, mamamu mana? Oh ini guru gini-gini. Oh ya oke. Semua kita tanya. Jangan Anda tersinggung. Oh, kok gua kapan giliran kok gak ditanya? Ditanya. Kami sudah bagi-bagi semuanya. Itu tiap hari ya Donald sama Bobby itu harus ngasih KPI tiap hari, nelponi orang. Jangan bosan ya kalau dapat telepon dari Donald, dapat telepon dari Bobby. Itu memang wajib harus untuk peduli dengan orang lain. Jadi saya percaya semua Anda nih udah dapat giliran nih. Mungkin Anda bingung, loh kok bisa ya tumben orang ini telepon saya. Itu salah satu KPI daripada mereka. KPI-nya merah, gak naik gaji, selesai saudara. Nggak ada ini main-main saudara. Tapi beneran. Kenapa? Kita perlu komunitas yang sehat. Supaya bisa plug in sama-sama. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak saudara yang senang ada di gereja yang model kayak gini. Loh Anda tuh di absen loh beneran. Itu hari Minggu ya Lani akan kirim, hari Selasa jret. Ini guru yang gak datang kenapa? Ini alasannya ini, yang ini kerja, yang ini. Oh bagus saya bilang. Harus mereka. Oh ini kerja, oh ini mamanya datang, oh ini sakit, oh ini oke. Saya akan tanya, siapa yang follow up sudah belum? Rewardnya apa? Reportnya apa? Jadi bergereja bukan cuma Anda datang melayani. Kita mesti caring semuanya. Karena gereja adalah keluarga saudara. Oh saya tanya, Bet, kenapa Papa gak datang? Oh sakit, oh ya udah oke. Oh ini, semua kita tahu. Ya memang tetap kita gak sempurna, ada yang meleset juga ada, tapi ya jarang lah saudara. Nop, mana Yuli? Kok gak datang minggu kemarin? Hari ini dia datang saudara. Loh semua saya hafal nama saudara. Yang saya kaget hari ini ada orang Batam datang saudara. Welcome home saudara. Saya juga kaget, kapan-kapan dia datang, enak banget datang terus. Datang keluar. Kita tahu semuanya. Jadi saya khotbah di sini, saya juga watching you. Sambil lihat muka saudara, lihat wajah saudara. Ada amin saudara. Ibrani 10 ayat 24, 25. Ayat yang saya garis bawahi kuningnya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Penting kita plug in sama-sama. Ada amin saudara. Kita butuh komunitas supaya kita bisa plug in saudara. Yang ketiga saudara, bagian yang terakhir yang saya mau bagikan. Gimana caranya menghindari? Bagaimana caranya kita menghindari sumber yang salah? Ingat tadi kita connect dengan sumber yang benar. Caranya doa, baca firman, dan persekutuan dalam komunitas yang sehat. Tapi hati-hati, kita juga harus menghindari sumber yang salah. Kalau nggak hati-hati ya bahaya saudara. Yang pertama, gimana caranya? Kamu harus kenali sumber yang gak benar. Kamu harus punya alat detektor. Begitu ada yang gak benar datang, kamu tuh tahu, oh ini gak benar. Jangan plug in dengan dia. Kalau kamu plug in, malah kamu keracunan. Kamu harus ngerti, kamu harus plug in dengan sumber yang benar. Tapi kamu jangan sembarangan. Contoh misalnya, kamu bawa handphone, lalu kamu bawa charger, kamu pergi ke luar negeri. Lalu kamu gak tahu bahwa tegangannya itu beda. Kamu main tusuk aja meledak itu HP-mu. Dan akibatnya rusak saudara. Dalam kehidupan ini kita gak boleh sembarangan plug in. Kita harus kenali dulu sumbernya. Ini benar atau salah. Kalau enggak hati-hati saudara. Kamu harus kenali sumber yang tidak benar. Matius 7:15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, main plug in aja, dinubuati orang plug in aja, ternyata salah saudara, malah habislah hidupmu saudara. Saudara jangan sembarangan. Saya sering ngomong sama orang, jangan tergiur dengan karunia seseorang, lihat hidupnya. Kalau saya mau dengeri orang itu kalau saya lihat hidupnya benar. Kalau hidupnya gak benar ngapain saya ikutin? Wong dia mau ngomong apa aja emang gua pikirin. Gua punya Tuhan, gua tahu Tuhan bicara sama hidup saya. Dan saya percaya ada firman Allah yang akan menuntun saya. Kalau keluar dari konteks firman, gua gak peduli kamu mau dibilang prophet, mau dibilang rasul. I don't care. Karena saya harus mengenali. Kalau kamu main plug in, rusak kamu.
Oh lihat si ini bagus, oke, si ini oke. Habis itu kamu bingung. Yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, yang satu ngomong C. Ingat sekali lagi, kalaupun Tuhan ngomong sama Anda saya lain, jangan ikuti. Simple kok. Kamu harus ikuti sumber yang benar, yaitu Yesus. Dia satu-satunya sumber yang benar. Gak ada satu manusia pun yang bisa mengaku dia sumber kebenaran. Yesus sumber kebenaran. Ada amin, saudara. Buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah ini diomongin, dari buahnya lah kamu akan kenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur semak duri atau buah ara rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik. Nih dengar, menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi dalam hidup ini kamu harus kenali. Jangan sembarangan plug in sama orang. Bagaimana mengenalinya? Dari buahnya lah kamu akan kenal dia. Saya ketemu ada beberapa orang, saudara. Kalau ngomongin orang, jeleki orang, ngomongin pendeta ini, ngomongin pendeta ini. Kalau khotbah duduk mah nggak bagus khotbahnya, nggak ada urapan. Saya males ketemu orang-orang kayak gini, saudara. Karena saya percaya pohon yang baik mengeluarkan buah yang baik. Saya sering ngomong siapapun yang Tuhan percayakan khotbah di sini ya. Kalau kamu mau merendahkan diri kayak ilmu air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kamu merendahkan sedikit aja, kamu pasti akan diberkati. Tapi kalau kamu anak kecil, bocil mau khotbah, gua udah sekolah kitab, dia mau khotbahin gua, kamu gak akan diberkati karena itu kesombongan. Dengar ya, dari buahnya lah kamu akan mengenal pribadinya. Setiap perkataan yang keluar dari mulut orang itu berasal dari hati orang. Maaf ya. Kalau kamu suka ngomong negatif, pasti hatimu negatif. Kamu ngomong semua kepahitan karena hatimu kepahitan. Kamu suka bohong karena memang hatimu tukang bohong. Semua yang keluar dari mulut kita itu berasal dari hati kita. Kalau hatimu baik, hatimu bersih, keluarnya bersih. Tapi kalau ngomongannya negatif, ngomongi orang semua, saya berani pastikan hatimu busuk. Itu refleks terjadi tanpa kamu sadari. Dari buahnya lah kamu akan mengenal pohon itu, saudara. Sumber yang benar pasti. Makanya saudara, jangan sembarang plug in. Tiba-tiba sumbernya salah. Maka itu akan menjadi sesuatu yang mengerikan dalam hidup Anda. Ada sebuah gambar pohon seperti ini. Perhatikan baik-baik. Di dalam dunia pertanian ini adalah istilahnya cangkok. Katakan sama-sama, cangkok. Cangkok itu secara singkat adalah cara pengembangbiakan yang bertujuan untuk mendapatkan tanaman baru yang sifatnya sama dengan induknya. Nah kita ini seperti tanaman yang dicangkok kepada sumber yang benar. Yohanes 15 bilang ini, aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah cangkokannya. Kita ini dicangkok kepada sumber yang benar. Supaya punya apa? Supaya sifatnya itu sama dengan yang kita cangkok, yaitu induknya. Nah itulah hidup kita. Kita plug in dengan Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Supaya kita keluar harapannya satu. Kita ini sama seperti induknya atau pohon utamanya. Yaitu Yesus. Kalau kamu plug in dengan Tuhan, kamu tuh kayak mencangkokkan dirimu kepada Tuhan. Dan supaya kamu juga punya karakter seperti Tuhan. Dan kehidupan seperti Tuhan, saudara. Itulah plug in, saudara. Jadi yang pertama Anda yang harus lakukan adalah mengenali sumber yang salah ini. Supaya kamu tahu bahwa ini gak benar, gak boleh plug in. Dan yang kedua terakhir saya undang pemain musik maju ke depan. Anda harus menjaga diri dari semua pengaruh negatif. Penting sekali. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Amsal 4 ayat 14 sampai 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik. Janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya.
menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Kita harus mengenali saudara yang tidak benar, lalu kita harus menghindari semua pengaruh negatif, pengaruh buruk dalam setiap kehidupan kita. Ingat, pergaulan yang buruk akan merusak semua kebiasaan yang baik yang Anda bangun. Dan ingat Mazmur 1, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan berjalan duduk di tengah orang fasik, tapi kita harus mengenali dan menjaga hidup kita, menjaga diri kita dari semua pengaruh negatif saudara. Air bersih kalau ditambah dengan pipa kotor, penampungan yang kotor atau wadah yang kotor, sama dengan air yang kotor saudara. Percaya kata saya, sumber yang bersih tanpa fasilitas pendukung bersih, ujung-ujungnya menghasilkan sesuatu yang tidak 100% bersih. Mungkin hanya terlihat bersih tapi tidak sepenuhnya bersih. Pertanyaannya, Anda mau gak minum air Tedmon yang ketika Anda buka saudara, itu isinya maaf ya, ada tikus mati, ada semuanya, ada kotoran. Saya percaya Anda akan pasti buang semua. Sekali lagi, air yang bersih tapi pipanya kotor, penampungannya kotor, wadahnya kotor, maka akan menghasilkan air yang kotor. Makanya kita gak boleh plug in sembarangan. Kita harus plug in kepada sumber yang benar. Jangan sembarangan. Saya akan tutup dengan sebuah kata-kata ini saudara. Perhatikan baik-baik kata-kata ini. We are what we watch. Kita itu seperti apa yang kita tonton. Lalu dikatakan we are who we love. And we are what we listen to. Dan sekali lagi saudara, yang terakhir, we become what we spend time with. Kamu akan seperti apa ketika kamu spend time dengan siapa dan sebagainya. Ratu Elizabeth pernah menulis buku dan dia berkata gini, sebutkan 5 terdekat teman terdekat Anda, saya akan kasih tahu masa depan Anda. Jadi saya percaya kita akan menjadi seperti apa yang kita tonton. We are who we love. And we are what we listen to. We become what we spend time with. Hati-hati dengan siapa Anda spend time, dengan siapa Anda listen, dan dengan siapa Anda mencintai, dengan siapa Anda memperhatikan dan menonton. Dan semua akan seperti itulah hidup Anda. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda tonton, hati-hati dengan apa yang kamu dengar, hati-hati dengan siapa yang kamu cintai, dan hati-hati dengar baik-baik kepada siapa Anda spend time setiap hari. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan Anda saudara. Saya berdoa supaya Anda semua hari ini bisa plug in, katakan sama-sama plug in. Tapi tidak sembarang plug in, tapi plug in kepada sumber yang benar. Dan sumber yang benar adalah Tuhan. Karena hanya Dialah sumber kehidupan dan ketenangan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Katakan sama-sama, hanya dekat padamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, perlindunganku, keselamatanku, keselamatanku. Sekali lagi bersama-sama, katakan dengan segenap hati, hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru. Thank you Lord. Dan baru
Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hari ini saya mengajak setiap Anda dimanapun Anda berada untuk membuat sebuah keputusan yang benar pagi hari ini. Untuk kita sama-sama plug in dengan Tuhan. Kalau hari-hari ini saya nggak tahu Anda terkonek dengan apa, dengan semua hal-hal yang mungkin nggak terlalu baik, nggak terlalu bagus. Tapi too much time, terlalu banyak Anda spend time dengan hal-hal yang seperti itu. Maka hari ini Anda mengambil sebuah keputusan dan berkata, Lord, I make decision this morning in my life. I wanna plug in, aku mau terkonek, terhubung, tersambung dengan sumber yang benar, yaitu Engkau sendiri. Karena aku tahu Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau adalah sumber kekuatan, Engkau sumber kebijaksanaan. Hari ini aku mengambil sebuah keputusan. Aku mau mulai lagi dari dasar. Aku mau berdoa, aku mau baca firman, aku mau ada di dalam komunitas iman yang benar. Supaya aku bisa plug in bersama-sama. Supaya aku bisa terkonek, bisa terhubung dengan Engkau. Dan bisa tersambung dengan sumber yang benar ini. Kalau Anda orangnya, maukah Anda dengan segenap hati angkat kedua tanganmu. Dan berkata, Lord, aku mau connect dengan Engkau hari ini. Aku mau menyatu dengan Engkau kembali. Tuhan, kalau selama ini doaku sudah bolong-bolong, baca firmanku sudah bolong-bolong. Tapi hari ini aku make a decision in my life. Aku mau tiap hari, janji Tuhan hari ini mau baca Alkitab tiap hari. Mau doa tiap hari. I wanna plug in. Aku mau terkonek, terhubung dengan Engkau. Angkat tanganmu dan berdoa saat ini, Bapak. Aku berdoa untuk setiap tangan-tangan yang diangkat. Ada begitu banyak tangan yang hari ini diangkat dan mengambil keputusan untuk kembali plug in dengan Engkau ya Tuhan. Aku berdoa Roh Kudus jamah mereka dimanapun mereka berada. Biar hari ini Engkau sendiri berkata ketika kami berdoa, ketika kami mengetok pintu dibukakan, ketika kami mencari kami akan mendapat, ketika kami berseru Engkau akan mendengar setiap seruan kami. Pagi hari ini seruan kami, Tuhan kami mau kembali kepadamu, kami mau plug in dengan Engkau. Hari ini aku berdoa responi Tuhan setiap respon kami. Tuhan setiap kami merespon firman-Mu, kami berdoa jamah mereka dimanapun mereka berada. Hari ini Lord I pray, Holy Spirit touch them, touch their life and change our life right now. Change our life, change our heart to come back to you God. Untuk kembali berbalik kepada Engkau. Jamah setiap kami Roh Kudus, jamah setiap kami, jamah setiap kami Roh Kudus. Biar hari ini kami kembali mengalami Tuhan secara pribadi. Kami terkonek kembali, kami terhubung kembali dengan Engkau. In the name of Jesus, in the name of Jesus.